kita mau sama-sama beribadah. Yuk ajak papa, mama, kakak, adik yang ada di rumah. Kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau sama-sama bergembira karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Yuk kita pujikan Dia Kirangkanku.
kisah yang lalu, Kak Intan sudah menceritakan bagaimana Raja Ahasiweros membuang Ratu Wasti karena Ratu Wasti tidak mau memenuhi undangannya, panggilannya. Raja Ahasiweros akhirnya memutuskan untuk mencari ratu yang baru yang akan menemani dia menjadi istrinya. Lalu ia membuat pengumuman, ia meminta prajuritnya mengumumkan di seluruh kerajaannya siapa perempuan yang bisa menjadi pendampingnya, menjadi istrinya, menjadi ratu. Alkitab menceritakan ada seorang perempuan yang dicatat wajahnya cantik yang bernama Esther. Tetapi Esther ini sangat kasihan. Mengapa? Karena dari kecil ia sudah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dan ia terpaksa diasuh oleh seorang yang bernama Mordekai. Mordekai sendiri sebenarnya adalah sepupu dari Esther, tetapi kemungkinan besar usia mereka sudah jaraknya sangat jauh, sehingga Mordekai lah yang mengasuh Esther. Pada waktu Mordekai mendengar ada pencarian ratu yang baru, ia berpikir, siapa tahu Esther bisa menjadi ratu yang baru itu. Walaupun sebenarnya tidak mungkin Esther menjadi ratu yang baru. Walaupun Esther adalah perempuan yang sangat cantik, tapi tidak mungkin Esther menjadi ratu yang baru. Mengapa demikian? Karena Esther dan Mordekai ini adalah orang Yahudi. Ia dari bangsa Israel. Mungkin seharusnya seorang Raja Ahasiweros memiliki ratu dari bangsa jajahan, sehingga sudah bisa dipastikan Esther tidak mungkin bisa menjadi ratu yang baru. Sulit sekali. Cita-cita Mordekai pasti tidak terwujud. Esther jadi ratu yang baru? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ditambah lagi, tidak mudah seorang perempuan itu menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Kenapa? Karena itu tergantung dari hatinya Raja Ahasiweros. Kalau dia senang, ya dia senang. Dia akan ambil perempuan itu menjadi ratunya dia. Dia begitu berkuasa. Dia sangat berhak menentukan siapa yang dia ingini. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi Esther. Oleh sebab itu, tadi saya katakan, hampir-hampir tidak ada kesempatan bagi Esther untuk menjadi ratu yang baru. Tapi Allah punya rencana atas hidup Esther. Allah punya rencana yang besar yang harus diwujudkan melalui kehidupan Esther. Oleh sebab itu, Allah mengatur segala sesuatu supaya Esther itu bisa menjadi ratu yang baru itu. Gimana caranya? Caranya adalah ketika Hegai itu adalah orang yang disuruh oleh Raja Ahasiweros untuk mencari ratu yang baru. Ketika Hegai berkeliling dan mengumpulkan beberapa perempuan yang akan menjadi calon ratu yang baru, Hegai itu tiba-tiba memiliki rasa tertarik kepada Esther. Hegai itu begitu mengasihi Esther, dan Hegai itu sepertinya diyakinkan di dalam hatinya bahwa Esther lah yang akan menjadi ratu yang baru itu. Ya, saya juga percaya bahwa Allah lah yang memberikan rasa tertarik itu ke dalam hatinya Hegai. Allah lah yang mendatangkan kasih di dalam hati Hegai supaya Hegai itu bisa memilih Esther. Dan betul, kemudian Hegai mengambil Esther di antara banyak perempuan-perempuan yang lain. Hegai menempatkan Esther di tempat pelatihan. Lalu ia melatih Esther. Ia mengumpulkan dayang-dayang, mengumpulkan para pelatih-pelatih yang lain untuk melatih Esther. Tahukah kalian, untuk melatih seorang perempuan yang akan menjadi ratu yang baru itu dibutuhkan waktu
12 bulan, 1 tahun dipersiapkan perempuan itu supaya perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang dianggap baik di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka bisa terpilih menjadi ratu yang baru. Begitu juga dengan Esther. Selama 1 tahun ia dipersiapkan, diajarin cara hidup sebagai seorang ratu itu seperti apa. Juga Alkitab menceritakan dikasih wangi-wangian. Wah, ya kan, menjadi seorang ratu harus bau harum. Harus bau harum. Dikasih wangi-wangian, didandani sedemikian rupa sehingga ia tampak begitu menarik di hadapan sang raja. Setelah masa 12 bulan itu, selama 1 tahun sudah dipersiapkan baik secara fisik maupun secara pengetahuan, maka perempuan-perempuan yang akan menjadi calon ratu yang baru itu diperhadapkan kepada Raja Ahasiweros. Tetapi yang menarik adalah semua calon ratu itu ketika bertemu dengan Raja Ahasiweros, Raja Ahasiweros sepertinya tidak tertarik. Raja Ahasiweros sepertinya merasa mereka tidak cocok jadi ratuku. Lalu Raja Ahasiweros berkata, tidak, aku tidak mau mereka. Aku yang ini satu diperhadapkan pada dia, aku tidak cocok. Ada satu lagi yang baru diperhadapkan kepada Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros bahkan membuang muka. Aku tidak mau sama dia. Begitu seterusnya sampai Hegai ini mengeluarkan atau ia membawa Esther ke hadapan Raja Ahasiweros. Bagaimana? Apa yang terjadi ketika Esther dibawa menghadap ke Raja Ahasiweros? Ini yang Alkitab ceritakan. Di dalam kitab Esther pasal yang kedua ayat yang ke-16 diceritakan demikian. Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yaitu bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Raja Ahasiweros. Ayat 17 dicatat demikian. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan yang lain. Sekali lagi ya, saya bacakan supaya kalian mengerti apa yang terjadi pada waktu itu. Maka Esther dikasihi oleh Raja Ahasiweros lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Raja lebih daripada semua perempuan lain, sehingga Raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu menggantikan Wasti. Wow, walaupun sepertinya tidak mungkin, Esther adalah orang buangan, dia bukan dari kerajaan Persia. Tetapi karena Allah punya rencana atas hidupnya Esther, terpujilah Allah yang sepertinya sudah mengatur semuanya. Allah yang membuat Raja Ahasiweros itu menjadi mengasihi Esther pada pandangan yang pertama. Pada waktu ia melihat Esther, tiba-tiba Raja Ahasiweros itu menjadi mencintai Esther. Saya percaya itu dikerjakan oleh Allah sendiri, karena Allah sekali lagi punya rencana atas hidup Esther. Apa yang terjadi, apa yang kita baca tadi, Esther bisa menjadi ratu yang baru. Ajaib. Itulah yang Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan setiap kita juga. Kalau Allah punya rencana atas hidup kita, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Rencana Allah tidak mungkin gagal. Kalau ia merencanakan Esther menjadi ratu yang baru, Allah sendiri bisa mengaturnya supaya itu bisa terjadi. Percayalah, Allah juga punya rencana atas kehidupanmu dan kehidupan kakak. Ia juga akan memastikan bahwa rencananya itu terjadi dalam kehidupan kakak, dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan keluargamu. Jadi kalau kalian merasa hari ini dalam hidup kalian merasa semuanya serba terbatas,
Misalnya tak mungkin ya ada di antara kalian yang mengalami seperti yang dialami oleh Esther, dari keluarga yang mungkin sudah tidak ada ayah atau ibu, atau mungkin salah satu dari mereka ada ayah atau ibu kalian sudah tidak ada, mereka meninggal atau mereka meninggalkan keluarga. Mungkin kalian merasa bahwa hidup kalian itu seperti Esther, tidak punya masa depan. Kalian merasa bahwa kalian punya cita-cita, tetapi sepertinya cita-cita itu sulit terwujud. Percayalah, kalau Allah punya rencana dalam hidup setiap kalian, Ia juga akan menolong kalian, Ia juga akan membukakan jalan supaya rencananya itu terjadi di dalam hidup kalian, walaupun sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Seperti yang kita baca, Esther bisa menjadi ratu yang baru itu. Setelah Esther menjadi ratu yang baru, yang begitu dikasihi oleh Raja Ahasiweros, kita mencatat ada satu kejadian yang begitu menarik. Dikatakan di situ, di ayat di Esther, masih di Esther yang kedua, di ayat yang ke-21 dituliskan demikian. Pada waktu itu ketika Mordekai, ingat ya, Mordekai yang mengasuh Esther, duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja. Sida-sida itu pembantu raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja, memberitahukannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulangkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi Alkitab menceritakan pada waktu Mordekai sedang duduk di pintu gerbang, ia mendengar ada dua orang, tadi namanya siapa? Bigtan dan Teres. Bigtan dan Teres ini sedang membuat rencana untuk membunuh Raja Ahasiweros karena mereka sakit hati. Alkitab mencatat demikian. Tetapi waktu Mordekai mendengar rencana jahat dari dua orang ini, Mordekai segera memberitahukannya kepada Esther. Esther, raja mau dibunuh. Esther, suamimu mau dibunuh oleh ini, Bigtan sama Teres. Ingatkan raja, peringatkan raja supaya hati-hati. Dan kemudian Esther datang kepada Raja Ahasiweros. Dia katakan, Raja, suamiku, aku mendengar dari seorang yang bernama Mordekai. Dia adalah sanak saudaraku. Ada dua orang yang ingin membunuh raja. Dan lalu Raja Ahasiweros menyelidiki perkara itu, dan benar, akhirnya dua orang itu, Bigtan dan Teres itu, dihukum oleh Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros begitu berterima kasih karena ia tidak jadi dibunuh oleh dua orang yang berkhianat kepada dia. Semua itu terjadi karena jasa dari Mordekai yang sudah memberitahukan akan terjadi pengkhianatan oleh Bigtan dan Teres tadi. Tapi coba pikirkan sejenak, apakah itu sebuah kebetulan? Saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sepertinya menempatkan Mordekai duduk di pintu gerbang kerajaan itu, sehingga Mordekai bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh Bigtan dan Teres. Allah mengatur semuanya itu. Bahkan kalau kita coba ikuti cerita ini dengan begitu indah, kita bisa melihat Allah mengatur. Yang pertama tadi, Esther dibuatnya bisa menjadi ratu bagi Ahasiweros. Lalu sekarang Allah memakai Mordekai untuk bisa mendengar berita ancaman pembunuhan raja, sehingga Esther yang sudah menjadi ratu itu bisa mendapatkan berita dari Mordekai, dan Esther bisa menceritakannya kepada Raja Ahasiweros, sehingga Raja Ahasiweros bebas atau lolos dari ancaman pembunuhan. Sekali lagi, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu ada di dalam rencana Allah. Itulah yang disebut Allah itu berdaulat.
Allah itu berdaulat. Artinya apa? Allah itu berhak dan berhikmat mengatur segala sesuatu. Allah itu punya hak mengatur segala sesuatu. Ia bisa merencanakan segala sesuatu, tetapi itu sesuai dengan hikmatnya, pikirannya yang begitu hebat, yang mengerti segala sesuatu. Ia bisa mengatur semuanya untuk kebaikan. Ia mengatur semuanya supaya rencananya terjadi. Minggu depan kalian akan mendengar kisah ini berlanjut. Bagaimana rencana Allah atas kehidupan Ester itu begitu hebat terwujud. Kita akan menyaksikan, kita akan mendengar bahwa Allah itu sekali lagi berdaulat. Ia berhak dan ia berhikmat mengatur segala sesuatu. Ia juga berhak, ia juga berhikmat dan berdaulat mengatur kehidupanmu dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendengar kisah yang luar biasa yang dicatat di dalam firman-Mu, di dalam Alkitab. Bagaimana rencanamu itu pasti jadi. Rencanamu atas kehidupan Ester itu diwujudkan dengan begitu hebat. Ester bisa menjadi ratu yang baru walaupun seharusnya itu tidak mungkin. Bahkan engkau juga bisa mengatur supaya Mordekai dan Ester bisa menolong Raja Ahasiweros lolos dari ancaman pembunuhan. Kami percaya bahwa engkau juga Tuhan yang bisa mengatur kehidupan kami. Engkau berdaulat, engkau berhak, sekaligus engkau berhikmat. Engkau mengerti yang terbaik untuk kehidupan kami semua. Oleh sebab itu, biarlah pada hari ini kami menyerahkan hati, pikiran kami, kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami, arahkan hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya Engkau punya rencana atas kehidupan kami dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama